Salam, salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena di pagi hari ini kami telah disehatkan, dikuatkan, dan diberikan kami anugerah yang besar sehingga kami boleh merasakan napas hidup kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan anugerah-Mu senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, perkenankanlah kami belajar akan firman-Mu, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan pada saat ini benar-benar kami rasakan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya, dan kami selalu taat akan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami pada saat ini. Amin. Saudaraku terkasih, dimanapun kita berada pada saat ini, kita akan bersama-sama membaca akan firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dengan perikop berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk belajar akan firman Tuhan ini. Berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga itu kita bisa mendapatkannya dengan rasa takut kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai rasa takut kepada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti hati Tuhan, dan kita tidak akan melakukan yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi kita senantiasa menyerahkan kehidupan keluarga rumah tangga kita di dalam perkenaan Tuhan. Pada firman ini dinyatakan, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah, ketika seorang istri bisa menjaga kehormatannya, ketika seorang istri bisa menghormati suami dan isi rumahnya, dan dia bisa takut kepada Tuhan, maka istri itu bagaikan pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Nah, itulah saudara-saudaraku, dimanapun kita berada pada saat ini, hendaklah kita sebagai seorang istri, apapun yang sedang kita alami di dalam keluarga rumah tangga kita, hendaklah kita tetap takut akan Tuhan. Ketika kita tetap takut akan Tuhan, maka kita adalah pohon anggur yang subur. Siapa yang tidak mau menjadi pohon anggur yang subur? Semuanya kita akan mau, dan mau menjadi berkat di dalam rumah tangga kita, bahkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, begitu pula kepada seorang laki-laki. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera di atas Israel. Nah, itulah saudaraku, dimanapun kita berada pada saat ini. Begitu pula untuk laki-laki, untuk suami, takutlah akan Tuhan. Hendaklah melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kebenaran di dalam firman Tuhan. Menghormati, mengasihi, menafkahi keluarga rumah tangga kita. Nah, ketika kita bisa melakukan hal itu, maka kita bisa melihat kebahagiaan untuk keturunan kita sampai seumur hidup kita. Bahkan setelah kita pun tiada, tetapi keturunan kita tetap menjadi yang membanggakan hati Tuhan. Kunci dari berkat adalah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Ketika rumah tangga kita takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan itu berlimpah di dalam kehidupan kita.
Ketika takut Tuhan, maka tumbuhlah iman kita. Ketika beriman, maka baiklah keadaan hidup kita. Dan ketika kita bisa melihat anugerah Tuhan, kebahagiaan seumur hidup kita. Nah, itulah saudaraku, singkat renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ada satu kesaksian di dalam hidup saya. Di dalam hidup rumah tangga saya bukanlah suatu kebaik-baik saja, tetapi saya harus belajar tetap takut akan Tuhan. Ketika saya tetap belajar takut akan Tuhan, saya tetap berharap. Saya tetap berharap untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Dan saya tidak berhenti untuk melakukan kebenaran. Saya tidak berhenti untuk berdoa untuk keluarga rumah tangga saya. Sampai saya melihat, walaupun sampai saat ini saya belum melihat bagaimana apa yang saya doakan belum saya lihat. Tetapi saya sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena kasih Tuhan itu tidak dapat saya rasakan jika saya tidak berhubungan dengan Tuhan. Nah, terima kasih, itulah berkat firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas perkenan-Mu kami boleh belajar akan firman-Mu pada saat ini. Sehingga apa yang Engkau utarakan isi hati-Mu kepada kami boleh merasakannya. Walaupun pada saat ini Bapa ada banyak pergumulan di dalam keluarga rumah tangga kami, tetapi kami tetap undang Tuhan Yesus di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, agar Tuhan ikut campur di dalamnya, sehingga Tuhan pun akan menyempurnakan kehidupan rumah tangga kami, sehingga Tuhan memberkati keluarga rumah tangga kami. Jauhkan rumah tangga kami dari kuasa kegelapan, kuasa setan yang ingin mengganggu kehidupan kami. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang terus menselubungi kehidupan kami, menselubungi suami-suami kami, anak-anak kami, dan juga hamba-Mu ini, agar apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya boleh terjadi di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Jadilah kami takut akan Tuhan, jadilah kami yang mau beriman, jadikanlah kami yang tetap percaya kepada Tuhan, dan jadikanlah kami yang mau tetap tunduk kepada Tuhan dan melakukan kebenaran. Begitu pula Tuhan bagi suami-suami kami yang pada saat ini Tuhan, yang belum kami rasakan betapa ia mengasihi Tuhan, tetapi kami memohon kepada pengertian Tuhan. Sertailah suami-suami kami Tuhan, berkatilah mereka, curahkanlah Roh Kudus atas mereka, agar mereka boleh merasakan betapa cinta kasih Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan, ketika mereka mencintai Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan, maka mereka tidak akan melakukan yang menyakiti hati Tuhan. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami ini boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami tetap boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan, ada banyak kami yang dalam keadaan kekurangan, ada banyak kami yang dalam keadaan kekhawatiran, ada banyak kami yang dalam pergumulan yang hebat, dan ada banyak kami yang dalam keadaan sakit. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami masing-masing, sehingga apapun yang sedang kami alami Tuhan ikut campur di dalamnya, dan Tuhan pun akan memberkati kami. Semuanya itu boleh berlalu atas pertolongan Tuhan. Segala sesuatu kami mempercayakan Tuhan, sehingga kehidupan kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga hidup kami terus memuji dan memuliakan akan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau tutup doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.